Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Desi. Kali ini kita akan belajar tentang materi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Part 2 yaitu perjuangan diplomasi. Bagian ini merupakan materi lanjutan dari part 1. Materi IPS kelas 6 tema 2 subtema 2. Perjuangan diplomasi dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama melalui perjanjian Linggajati, yang kedua yaitu melalui perjanjian Renville, yang ketiga yaitu melalui perjanjian Romroyen, yang keempat yaitu melalui konferensi meja bundar atau KMB. Yang pertama yaitu perjanjian Linggajati. Pada tanggal 10 November 1946, Indonesia dan Belanda melaksanakan perundingan Linggajati. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Sir Merhon. Hasil perundingan Linggajati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia bersama Belanda bekerja sama membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pemimpinnya. Perjanjian Renville. Belanda melancarkan agresi militer Belanda pertama yang mendapat protes dari masyarakat internasional. Indonesia dan Belanda kemudian melakukan perundingan Renville pada 8 Desember 1947 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Isi perjanjian Renville adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, dan Sumatera. 2. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Yang keempat, tentara Republik Indonesia yang berada di daerah kekuasaan Belanda harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Hasil perjanjian Renville merugikan Indonesia karena wilayahnya menjadi semakin sempit. Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen ditandatangani di Jakarta pada 7 Mei 1949. Pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi perjanjian Romroyen adalah sebagai berikut. Yang pertama, gencatan senjata atau penghentian tembak-menembak antara Indonesia dan Belanda. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda dibebaskan. Yang keempat, segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Konferensi meja bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marseven. Hasil KMB adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Yang kedua, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda.
Yang ketiga, Irian Barat akan diserahkan kepada RIS setahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Agresi militer Belanda pertama. Belanda mengingkari hasil perjanjian Linggajati karena ingin menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran yang berbentuk federasi. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer Belanda I ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Tentara dan rakyat Indonesia berhasil mendesak tentara Belanda menggunakan taktik gerilya. Agresi militer Belanda yang kedua. Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda mengadakan agresi militer Belanda kedua ke ibu kota Republik Indonesia saat itu, yaitu di Yogyakarta. Akibatnya, Presiden Soekarno ditangkap oleh Belanda. Para pejuang yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1949, Indonesia yang dipimpin oleh Letkol Soeharto menyerang Yogyakarta. Dalam penyerangan ini, TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam dengan tujuan untuk yang pertama, menurunkan mental pasukan Belanda. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan semangat juang bagi Indonesia. Yang ketiga, menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada. Demikian materi dari Bu Desi. Untuk materi upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia cukup sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.